Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Safitri. Saya dari kelas C PJJ-PAI. Saya ingin mempresentasikan proposal dengan dosen pembimbing Dr. Andes H.D. Hidayat, S.Phil MPD, dan dosen kedua Bapak Angkus Kusnandar, MAG. Dengan judul proposal Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim tentang akhlak murid terhadap guru pada siswa kelas 5 MI Adroin Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Lanjut, Pak. Yes, ya. Apa ya? Iya. Oke. Latar belakang. Pendidikan merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas kehidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Dalam sejarah umat manusia, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitasnya. Sanaki 2003. Pendidikan sebagai usaha sadar yang dibutuhkan untuk membentukkan anak manusia demi menunjang perannya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pendidikan proses budaya yang mengangkat harkat dan martabat manusia sepanjang hayat. Dengan demikian, pendidikan memegang peranan yang menentukan terhadap eksistensi dan perkembangan manusia. Lanjut, Pak. Di sini rumusan masalah, yaitu bagaimana biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bagaimana pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari tentang hubungan murid dengan guru dalam kitab Adabul Alim Muta'alim. Kemudian bagaimana relevansi akhlak murid terhadap guru menurut pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Alim wal Muta'alim dengan pendidikan agama Islam. Selanjutnya, tujuan penelitian. Mengetahui biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mengetahui konsep akhlak murid terhadap guru menurut pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim Muta'alim, mengetahui relevansi konsep akhlak murid terhadap guru menurut pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Adab Alim wal Muta'alim dengan teori peserta didik dalam pendidikan agama Islam. Kemudian manfaat penelitian secara teoritis sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan, khususnya pada pendidikan Islam tentang akhlak murid terhadap guru. Dari segi teori kependidikan untuk memperkaya pemikiran tentang konsep akhlak murid terhadap guru dalam kitab kuning. Kemudian secara praktis dapat memberi wawasan dan pedoman bagi para guru, khususnya murid dalam rangka mencari pola hubungan yang ideal berbasis akhlak yang islami dan untuk memberi informasi tentang konsep akhlak dalam pemikiran tokoh tersebut dengan harapan dapat diaplikasikan untuk mendukung proses pembelajaran. Kemudian kajian teori pengertian akhlak. Menurut etimologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab. Akhlak berbentuk jamak dan mufradnya, yang berarti budi pekerti. Sinonimnya yaitu etika dan moral. Etika berasal dari bahasa Latin, ethos yang berarti kebiasaan, moral berasal dari bahasa Latin juga, mores juga berarti kebiasaannya. Kemudian pendidikan menurut pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam bidang pendidikan. Pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari merupakan dimensi yang menarik dalam pendidikan. Pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan dimensi yang menarik untuk dikaji. Hal ini didasarkan pada banyaknya tulisan beliau yang berkaitan dengan pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian manusia dan ilmu pengetahuan. Manusia merupakan sosok yang penuh dengan potensi fitrah yang dibawanya sejak ia dilahirkan di dunia. Pribadi dengan segala keunikan untuk mengungkap misteri yang ada di dalamnya hingga saat ini. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Ya, ini yang pertama, Eni Hamdana, Fakultas Tarbiyah Jurusan Kependidikan Islami, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, tahun 2004, dengan judul Konsep Etika Hubungan Guru dan Murid. Studi komparatif ajar
Januri dalam kitab Ta'alim Muta'alim dan Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitab Adab Al-Alim wal Muta'alim. Az-Zarnuzi, ya. Azan Komparatif Az-Zarnuzi. ya Azarnuzi iya ya salah. Azarnuzi dalam kitab Ta'alim Al-Muta'alim dan Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitab Adab Alim wal Muta'alim. Kemudian yang kedua, Ahmad Nasikin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2011, dengan judul Konsep Etika dalam Pembelajaran, Studi Komparatif Kitab Wasaya Al-Abali Al-Abna dan Adab Alim wal Muta'alim. Yang ketiga, Haikal Mubarok, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2014, dengan judul Konsep Akhlak Murid Terhadap Guru dalam kitab Wajaif Al-Muta'alim karya Kiai Haji Zainal Abidin Munawwir. Selanjutnya, di sini metode penelitian. Sunan Kalijaga. Selanjutnya metode penelitian. Di sini ada berapa jenis penelitian? Jenis penelitian kualitatif, sumber data premier dan sumber data ekunder. Kemudian pengumpulan data, observasi, wawancara, studi dokumentasi. Lokasi penelitian MI Adroin, Desa Citemu, Kecamatan Mudu, Kabupaten Cirebon. Ini apa? MI Adaroin, Desa Citemu. Ad-Darain. Iya, Adaroin. Desa Citemu, Coba. Kecamatan Mudu, Kabupaten Bacanya Cirebon. Ad-Darain. Adaroin. Iya, Adroin. Narasumbernya kepala sekolah, guru PAI dan peserta didik. Kemudian kesimpulan penelitian ini menjelaskan tentang biografi Kiai Haji Hashim Asy'ari. 2. Menjelaskan hubungan murid dengan guru dengan kitab Adabul Alim wal Muta'alim, akhlak murid terhadap guru yang ideal dalam kitab yang tertulis secara khusus dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Kemudian relevansi akhlak murid terhadap akhlak murid terhadap guru menurut pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitab Adab Alim wal Muta'alim dengan teori peserta didik dalam agama Islam. Itu saja Pak yang bisa Ayu sampaikan. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon bimbingannya Pak. Masih banyak kekurangannya. Ya. Terima kasih. Sekarang ya coba lihat sama-sama skripsinya. Bisa Ayu presentasikan atau Bapak saja deh, Bapak saja dah. Ya, Bapak saja. Bapak aja. Ya. Mm-mm. Berbeda proposal, proposal Ayu 1. Ini suaranya dikecilin deh. Najela, sayang. Proposal Ayu. Nah, suaranya dikecilin, suaranya nggak apa-apa di sini. Nah, udah kelihatan belum deh? Ya, sudah Pak. Oke, ya kita bahas satu-satu ya, lihat ya. Iya. Ini di Ayu ya skripsinya. Pemikiran Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ini titiknya KH titik gitu ya. Iya. Mm-mm. KH baru titik ya. KH baru Hashim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Sambil dicatat ya, dipahami, ditulis. Iya Pak. Saya catat. Kertas atau di mana? Dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Iya. Ini dimiringkan. Dimiringkan. Dimiringkan, Pak, maksudnya? Iya, garis miring ya Pak, maksudnya dimiringkan ya. Dimiringkan, bukan tegak ya,
nanti kontrol I ya, nanti kontrol I tentang akhlak murid terhadap guru pada siswa kelas 5 MI Ad-Darain ketemu ya Kecamatan Mundo Kabupaten Majalengka. Ketemu koma teh ya. Iya. Ketemu koma Kecamatan Mundo. Koma juga Iya. Kecamatan Mundo, koma Kabupaten Cirebon. Nantilah bisa jadi nanti diskusi Bapak sama Pak Dokter apakah cukup sampai ketemu saja ya atau seperti ini. Oh ini kejauhan teh. Ini harusnya satu lembar ya. Iya. Oh ini kelebihan ini harusnya 1 lembar. Oke. Nah, lihat. Iya. Kalau proposal skripsi cukup bab 1 saja deh ya. Bab 1. TAU baca-baca buku pedoman. Ya. Baca-baca buku pedoman penulisan skripsi. Punya ya? Iya, punya, Pak. Nah, ini dibaca-baca cara penulisannya, jenis hurufnya, spasinya dan sebagainya. Jadi patokannya itu, ya patokannya itu. Jadi Bapak minta ya kepada seluruh mahasiswa kalau sedang menulis skripsi, pedoman atau panduannya harus dibaca, ya ditelaah dan dipraktikkan, ya karena di situ aturannya, yaitu nanti dibenahi itu ya. Ini udah sampai bab 3 ya. Apa sudah ada juga. Nanti itu sebenarnya ini proposal ya teh. Ini baru proposal. Ya berarti baru bab 1 ya teh kalau proposal itu. Nah coba lihat ini. Iya. Oke tuh bab 1 pendahuluan. Ini dibenahi teh ya. Iya. Jarak enternya ini nggak seperti ini. Nanti dibenahi, dibaca, ya dilihat buku panduan penulisan skripsi, ya. Ini pendidikan IL biasanya. Ini terlalu jauh enternya atau tabnya, ya. Nah ini juga nggak ada batas teh, ya. Jadi nanti enternya nggak seperti ini. Ini kan kosong, ya. Itu 2 sampai dicatat. Iya. Kemudian Bapak nanya berapa spasi teh? Spasinya 1. 1,5. 1,5. Ya bukan 1. Iya. 1,5. Ya. Ini harus dibenahi ya. Iya, Pak. Nah ini ada Bul Alim wa Muta'alim dimiringkan teh ya. Iya. Dimiringkan. Ini coba lihat C, ya. Iya, Pak. Perumusan masalah. Ini beda dengan yang tadi PowerPoint ya. Iya, Pak. Bapak di PowerPoint di sini biografinya nomor 1 biografi harus sama deh Oh iya ya. antara
skripsi dengan PPT ya. Eh, Rumusan masalah yang di PPT bagaimana biografi kayak si Mas Ali. Memang nggak perlu itu. Ya artinya bahwa pertanyaan atau rumusan masalah lihat di PPT bagaimana biografi kayak si Mas Ali itu memang nggak perlu ditulis ya. Tidak ada dalam rumusan masalah. Tapi dalam skripsi ya ditulis harus ya biografinya karena kita akan meneliti sosok Hadratus Syekh ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Oke, kemudian lanjut ya perumusan masalah perumusan masalahnya ini harus dibenahi ya. Pandangan ilmuwan muslim pendidikan Islam belum banyak. Wah ini ya, nomor 1 nih dibenahi ya, salah deh ya. Iya Pak, Cukup 2 saja kalau kata Bapak nih. 2 Yang saja. nomor 2 sama nomor 3. Iya. Ya, bagaimana nih? Nanti juga didiskusikan ya sama Pak Dokter rumusan masalahnya bagaimana pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari dalam kitab ya Adabul Alim wal Muta'alim tentang akhlak murid terhadap guru relevansi dengan pendidikan agama. Oh, gini aja deh. Yang kedua, bagaimana ya pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Itu. Ya, yang ketiga, bagaimana relevansi akhlak murid terhadap guru menurut pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim dengan pendidikan agama Islam. Ini rumusan masalah harus dibenahi teh. Iya. Nanti dikaitkan dengan sekolah yang akan kita teliti ya. Iya Pak. Ini metodenya apa nih, metode penelitiannya nih? Belum ada ya? Iya, belum. Metodenya belum ada ini. Dadi sadar dulu bentar. Iya Pak, belum. Metodenya belum ada deh. Metodenya Dan Pak. Bapak, iya metode penelitiannya belum ada. Rumusan masalah bagaimana pemikiran masalah dalam kitab Adabul Alim. Jadi rumusan masalah itu ya, Iya. yaitu pertanyaan yang akan kita jawab di dalam skripsi. Jadi skripsi itu menulis, menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Ya, nah kita rumusan masalahnya ini 1, 2, 3. Nah skripsi kita itu menjawab ya pertanyaan dari rumusan masalah. Nah di sini Teh Ayu judul skripsinya pemikiran Kiai Haji Asy'ari dalam kitab Adabul Muta'alim tentang akhlak murid terhadap guru. Ya. Kemudian dikaitkan pada siswa kelas 5 di MI Ad-Darain. Ya. Nah ini seperti apa teh penelitiannya? Satu sisi kita menggali pemikiran Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Kemudian yang kedua kita menghubungkan ya pada siswa kelas 5 di MI Ad-Darain. Nah, jadi ini penelitian kuantitatif juga ya. Nah, itu nanti harus didiskusikan juga sama Pak Dokter ya. Iya Pak. Pembimbing 1, Bapak pembimbing 2 itu lebih kepada penulisan. Jadi yang Bapak minta dibenahi ini rumusan masalah ya. Sama metode penelitian belum ada ya, kemudian cara penulisan ya. Ayah boleh tutup nggak pintunya? Penelitian terdahulu mana teh? Oh ini Ini. ada. Iya. Nah, teh ini cara penulisannya ya nggak boleh seperti ini nanti ya. Iya. Seperti yang tadi nih. Oke. Apa baca ya.
Ini harus retak kiri retak kanan. Nah, DAI coba lihat. Ini penelitian terdahulu. Nah, sudah ada peneliti yang menulis dan menjelaskan kitab Alim wal Mutalim karya Ki Haji Hasyim Asy'ari. Nah, di sini harus ditulis perbedaan skripsi yang ditulis oleh Eni Hamdana dan penelitian yang akan dilakukan oleh TAIU apa? Harus dijelaskan. Ya. Jadi harus dimunculkan sesuatu yang baru bahwa ya penelitian kita ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Eni Hamdana misalkan ya. Nah, perbedaannya Eni Hamdana mengkomparasikan ya dengan kitab Ta'limul Muta'alim. Ini perbedaannya. Atau misalkan gali lagi perbedaannya ya, bahwa penelitian yang akan saya teliti kata Ayu ya ditulis ini berbeda dengan penelitian Eni Hamdana ya, bahwa penelitian saya ya ini bedanya dengan penelitian Eni Hamdana terkait apa gitu loh, dijelaskan perbedaannya ya, dan juga bisa apa namanya terapan di mana ini ada roe ya, itu juga bisa dibedakan. Jadi intinya dalam setiap pemaparan nomor 1, nomor 2 dijelaskan perbedaan yang akan kita teliti dengan penelitian yang sudah ada. Nah, kenapa kalau penelitian itu sudah ada, kenapa kita menulis sesuatu yang sudah ada? Nah, jadi kita harus ada kebaruan, ada yang membedakan dengan penelitian yang terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Nasikin atau Eni Hamdana dengan kita. Ya, itu deh. Digali ya, ini juga diteliti nih bedanya. Misalkan ya bahwa Ahmad Nasikin ini studi komparatif antara kitab Wasoya Al-Aba ya dengan Adabul Alim wal Muta'alim. Sementara Ayu Fikri saya ya mengkaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim ini dan mengkorelasikannya dengan Emi Ad-Darain ya itu. Oke. Kemudian nomor 3 juga sama ya, Haikal Mubarok ya. Ini dengan judul Akhlak Murid dan Guru. Oh, apalagi nih kitabnya beda ya. Ini bisa dijelaskan. Coba kita Bapak nih baca kitab Wazaib Al-Muta'alim. Nanti dijelaskan walaupun temanya sama terkait akhlak murid terhadap guru, namun objek kajian kitabnya berbeda. Ya, Zainal Haikal Mubarok mengkaji kitab Wazaib Al-Muta'alim, sementara saya kitab apa? Al-Alim Muta'alim. Nah itu ya. Oh, ini metode penelitiannya ya di bab 3, harusnya di bab 1 teh. Salah ya. Ya cukup ya dari Bapak lah. Ya. Ya nanti didiskusikan lagi sama Pak Dokter ya, jam berapa katanya?
Jam 12:30, Pak. Papa 12.30. minta nanti metodologinya harus jelas teh ini ya. Iya, Ini kuantitatif atau kualitatif coba? kualitatif. Kualitatif. Apa itu kualitatif? Kualitatif. Kualitatif itu lebih ke apa namanya? Penjelasan masalah ta, Pak? Oke, nanti dibenahi teh ya. Cukup lah untuk proposal penelitian ya. Iya. Nanti tambahan lebih ini lagi dari Pak Dokter ya. Apa namanya? Bapak Dr. Ade Hidayat. Nah, dengan Pak Ade Hidayat ya. Nah, jadi Bapak cukup sekian itu saja teh. Santai, tenang ya. Iya. Jadi siapa nanti proposalnya, PPT-nya ya. Iya. Kemudian penjelasan beliau catat. Iya. Tadi penjelasan Bapak dicatat ya? Iya, dicatat, Pak. Tuh, sudah dicatat. Metodenya belum jelas teh ya. Iya. Nah, terakhir itu saja Teh Ayu. Iya. Teh Ayu baca-baca lagi proposal yang sudah jadi. Iya. Ya. Iya, Pak. Yang sekiranya temanya sama. Nah, di situ Teh Ayu punya gambaran ya bagaimana kita dalam menulis proposal. Ya. Nah, Iya, Pak. itu saja Teh Ayu. Nanti nilainya tanda tangannya mungkin ada di grup lagi ya, dikabari ya. Sukses, lancar. Iya, Bapak. Satu langkah lagi ya, konsentrasi untuk menyelesaikan proposal ini ya. Sungguh-sungguh insya Allah sebentar lagi jadi sarjana. Amin, amin. Tenang ya. Kemudian juga lakukan yang diperintahkan oleh dosen pembimbing ya, dan sungguh-sungguh menulisnya, insya Allah ya kita sarjana tepat waktu selesai. Amin. Banyak-banyak bertanya tuh ya, baik ke Pak Dokter atau ke Bapak ya. Iya. Itu saja. Iya, Pak. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya Bapak doakan dimudah lancarkan, Amin ya Allah. sukses, berhasil dan mencapai gelar sarjana ya. Amin ya Rabbal Allahumma alamin. hasil maqasidana, Allahumma hasil maqasidana al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Itu saja koreksinya, mohon dibenahi. Iya. Bapak tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses teh. Selamat, semangat. Bapak undur diri ya. Iya. Terima kasih banyak Bapak. Ya, sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.